Bekerja di ketinggian bukan hanya soal keterampilan, tapi soal keselamatan. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Itulah kenapa kita harus memahami hierarchy of fall protection, urutan paling efektif dalam mencegah kecelakaan kerja di ketinggian. Hierarchy of fall protection adalah pendekatan sistematis untuk memastikan pekerja tetap aman. Konsep ini disusun berdasarkan tingkat efektivitas perlindungan, dimulai dari pencegahan risiko hingga penggunaan alat pelindung diri. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama dan paling efektif adalah menghilangkan risiko, eliminate the risk. Prinsipnya sederhana, kalau bisa tidak ada aktivitas di ketinggian, maka lakukan pekerjaan dari bawah. Contohnya, alihkan pekerjaan ke area ground dengan menggunakan prefabrication atau perakitan di bawah. Gunakan peralatan otomatis atau teknologi untuk menggantikan pekerjaan manual di atas. Atur desain konstruksi agar akses ke ketinggian bisa diminimalisir. Dengan menghilangkan kebutuhan bekerja di ketinggian, kita benar-benar mencegah potensi jatuh sebelum itu terjadi. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada melindungi. Jika risiko tidak bisa dihilangkan, langkah berikutnya adalah passive fall protection. Sistem ini melindungi pekerja tanpa perlu intervensi langsung. Contoh paling umum adalah penggunaan guardrail, scaffolding dengan pelindung samping, atau cover pada lubang lantai. Sistem ini bekerja otomatis, jadi kecil kemungkinan pekerja lupa menggunakannya. Langkah berikutnya adalah fall restraint system. Sistem ini hanya melindungi pengguna dengan cara mencegah pekerja mencapai area berbahaya, biasanya menggunakan cable lanyard atau pengait yang membatasi pergerakan. Sistem ini mengontrol jumlah pekerja dan pergerakan mereka di atap atau area tinggi. Pekerja perlu pelatihan dasar untuk bisa menggunakan sistem restraint atau kabel dengan benar. Desain sistem juga harus mampu mengakomodasi hingga 2 pekerja, termasuk untuk skenario potensi penyelamatan darurat. Fall restraint memastikan pekerja tidak sampai ke titik berbahaya. Jika jatuh tidak bisa dicegah, maka digunakan fall arrest system. Sistem ini berfungsi untuk melindungi pekerja dengan cara menghentikan jatuh yang sudah terjadi. Umumnya menggunakan cable system atau rail system yang menahan jatuh secara mendadak. Sistem ini membutuhkan pelatihan lanjutan karena pekerja harus tahu cara mengamankan dan menyesuaikan lanyard dengan benar. Sama seperti fall restraint, sistem ini juga harus bisa mengakomodasi hingga 2 pekerja, terutama untuk kondisi darurat penyelamatan. Fall arrest adalah langkah terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa, tetapi sebaiknya digunakan hanya bila opsi pencegahan lain tidak memungkinkan. Jika jatuh tidak bisa dicegah, maka fall arrest system akan menahan pekerja agar tidak sampai ke bawah. Contohnya penggunaan full body harness dengan shock absorbing lanyard atau lifeline system. Sistem ini menyelamatkan nyawa, tapi ingat ini bukan pilihan pertama, melainkan langkah terakhir sebelum terjadi cedera parah. Terakhir ada administrative control. Ini mencakup pelatihan, prosedur kerja, signage, dan supervisi. Walau penting, langkah ini paling rendah efektivitasnya karena sangat bergantung pada perilaku manusia. Jadi selalu ingat urutan hierarchy of fall protection. Mulai dari eliminate the risk, lalu passive protection, fall restraint, fall arrest, dan terakhir administrative control. Keselamatan kerja dimulai dari perencanaan yang tepat, bukan hanya dari alat pelindung diri. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang alat safety, tips K3 dan perlindungan kerja, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Ikuti juga Instagram kami di Anugrah Sentosa Proteksindo untuk update seputar safety equipment.